Jasa peringatan keliling. Jasa peringatan keliling. Mana nih konten kreator nih? Yang dicariin nggak ada. Hola netizen yang tercinta, sinetron Indosiar kerap menjadi perbincangan lantaran jalan ceritanya yang tak masuk akal dan di luar perkiraan BMKG. Belakangan yang banyak disorot adalah cerita tentang profesi jasa keliling, mulai dari fotokopi keliling, setrika keliling, hingga make up keliling. Lantaran dinilai aneh dan tak masuk akal, para konten kreator pun banyak yang membuat parodi sinetron Indosiar. Mereka membuat kisah yang lebih tidak masuk akal, mulai dari jasa kocok keliling, bersihin upil keliling, hingga bikin anak keliling. Bahkan tidak sedikit konten kreator yang menyematkan logo mirip Indosiar di kontennya, sehingga membuat orang benar-benar mengira itu adalah cuplikan sinetron Indosiar asli. Terkait dengan maraknya konten parodi tersebut, Indosiar akhirnya memberikan peringatan tegas kepada para konten kreator. Dalam akun Instagram resminya @Indosiar, stasiun televisi swasta tersebut mengunggah peringatan terkait hal ini. Namun alih-alih mendapat dukungan, peringatan tertulis Indosiar ini justru dibanjiri nyinyiran dari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Loh, gak bahaya tah? Hati-hati nih buat kalian yang masih pakai logo Indosiar buat main parodi-parodian di TikTok, dimanapun sosial media. Waspada, ini Indosiar di akun resminya Instagram Indosiar tuh, dia udah ngasih peringatan kalau kalian masih pakai logo tanpa izin di akun media sosial kalian, bakal menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Ini ada satu artikel lagi nih, Indosiar akan laporkan video parodi jasa keliling yang mengedit logonya. Bahkan Vicky Kalia juga udah minta maaf nih di akun resmi TikTok dia, karena dia bikin parodi juga yang kemarin sempat viral itu loh, jasa bikin keliling. Tapi ketika gue baca komentarnya, itu isinya semua kontra semua dan malah nggak ngedukung nih tindakan Indosiar. Gara-gara banyak macam-macam alasan lah, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Tunggu dulu, ini gue ada logonya tapi gimana dong? Yaudah kita diskusi aja di komentar. Buat kalian para konten kreator, hati-hati nih. Indosiar diam-diam memperhatikan konten-konten kalian. Nah, yang kemarin sempat ikut-ikutan bikin video jasa-jasa keliling ala-ala FTP Indosiar tuh, hati-hati ya, apalagi dalam penggunaan logo Indosiarnya. Karena logo Indosiarnya itu sudah dilabeli hak cipta. Dan juga muatan-muatan konten Indosiar itu juga sudah dilindungi hak cipta. Jadi jangan sampai konten-konten kalian itu dituntut secara hukum dan dipidanakan. Hati-hati ya. Kalau memang benar Indosiar mau melaporkan orang-orang yang menggunakan logo Indosiar di konten-kontennya, saya sih termasuk tim yang setuju ya, setuju kepada Indosiar. Ya kenapa? Ya karena secara tidak langsung menempelkan logo atau merek paten dari Indosiar dengan digunakan untuk konten-konten yang sejatinya banyak orang menganggap itu hiburan gitu kan, tapi saya rasa itu bukan hiburan gitu loh. Hiburannya kadang ngawur gitu loh. Banyak sekarang di TikTok ini orang yang menggunakan kata-kata hiburan ya, kata-kata hiburan ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan gitu loh. Memang benar TikTok, media sosial itu sarana hiburan untuk kita gitu, tapi alangkah baiknya juga kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak gitu loh, dalam artian untuk hal-hal yang positif ya kan, hiburan untuk yang ibaratnya bisa mengedukasi juga kan begitu. Jadi walaupun tujuan kita masuk ke dalam aplikasi ini untuk hiburan, alangkah baiknya, alangkah bermanfaatnya kalau kita bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, dengan bijak, dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak kan, seperti itu ya. Jadi jangan gunakan kata-kata TikTok kan cuma hiburan untuk membenarkan apa yang kita lakukan gitu ya. Saya harap juga teman-teman paham, tahu, marilah kita berbijak media sosial. Walaupun benar memang tujuan kita menggunakan TikTok ini hiburan, alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial ini yang sarana hiburan kita ini menjadi sarana hiburan yang bermanfaat untuk banyak orang. Jangan sampai menimbulkan yang unfaidah atau nggak ada faedahnya, konten-konten yang nggak ada faedahnya, konten-konten yang bisa menimbulkan hujatan, konten-konten yang tidak mengedukasi, tentunya untuk generasi penerus bangsa Indonesia ya. Marak parodi jasa keliling, Indosiar siap tempuh jalur hukum. Ya, baru-baru ini Indosiar mengunggah postingan di media sosial terkait parodi yang mencantumkan logo resmi perusahaan tanpa izin.
beberapa akun nekat menggunakan logo Indosiar asli di parodi mereka. Tak tinggal diam, stasiun TV Indosiar pun mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum bagi siapa yang menggunakan logo mereka tanpa izin. Konten parodi yang diunggah tersebut lama-kelamaan malah disajikan secara tidak bertanggung jawab dan penggunaan logo Indosiar dicantumkan oleh konten kreator dalam video parodinya. Netizen juga mengakui banyak konten kreator yang membuat parodi jasa jualan keliling mengarah ke 18+ dan menggunakan logo Indosiar. Tujuan utama di balik larangan ini adalah melindungi hak cipta dan menjaga keaslian konten-konten yang diproduksi oleh Indosiar. Penyalahgunaan hak cipta dapat merugikan stasiun televisi dan merusak integritas program-program yang telah mereka hasilkan dengan hasil kerja keras. Nah guys, gimana menurut kalian tentang pelarangan ini? Kalian masuk kubu pro atau kontra nih guys? Jasa peringatan keliling. Jasa peringatan keliling. Mana nih konten kreator nih? Yang dicariin nggak ada. Perasaan kemarin banyak yang pada keliling. Ini mau dikasih peringatan kok nggak muncul, nggak ada yang keliling. Lagian orang logo TV bagus-bagus Indosiar diganti Indomie, Indosiar. Wah kacau dah. Mana jualan kelilingnya mengada-ngada lagi. Yang logis dong, yang mendidik dong. Ayo ada konten kreator. Jasa panik keliling. Lagian, kalau bikin film yang benar-benar lah, ada pula semangka goreng, ya kan? Makanya dibikinlah parodi. Agak lucu sih ini Indosiar. Dia yang memulai tren tapi dia yang baper. Sebetulnya kan orang-orang pada mencontoh memparodikan adegan yang mirip dengan Indosiar, kemudian pasang logo Indosiarnya. Itu karena Indosiarnya sendiri gitu loh. Karena mereka yang memang ada program sinetron itu atau FTV itu, FTV-nya itu yang memang kayak gitu kan. Terus sekarang lagi banyak rame yang memparodikan, kok malah Indosiarnya baper, pakai ultimatum segala, mau bawa-bawa jalur hukum lah, hak kekayaan intelektual dan segala macam. Buat apa? Oke, memang logo itu adalah haki ya, hak kekayaan intelektual. Cuman ya kayaknya nggak harus segitunya deh. Lagian juga orang cuma seru-seruan doang. Lagian nih ya, menurut saya yang sudut pandangnya seorang marketer nih ya, marketing gitu. Ya udah sih, orang pakai logo juga kan setidaknya mungkin bantu awareness orang terhadap Indosiar setidaknya meningkat lah belakangan ini. Karena banyak lihat logo-logo Indosiar kan itu gitu, dampak positifnya setidaknya ngeliatnya ke sana. Atau ya mungkin Indosiar punya alasan lain, tapi ya terserah sih. Ya, ini mah opini aja. Mampus lo yang pakai logo Indosiar, tangkap aja yang kayak gitu. Penyalahgunaan apa yang gue tengok di sosial media, nah, tentang apa pakai logo Indosiar pula tuh. Udahlah, tangkap aja. Lo gak bahaya ta? Habis ini bakalan banyak jasa klarifikasi sama permohonan maaf keliling dong. Atau mungkin habis ini Indosiar mau bikin film baru judulnya Azab Seorang Konten Kreator yang Mengganti-ganti Logo. Udah lah Min, jalur kekeluargaan aja, dimaafin aja. Toh selama ini juga kalian edit plesetin bentuk-bentuk siluman, juga siluman ular, siluman buaya putih, dan siluman yang lainnya juga nggak pernah komplain, nggak pernah nuntut ya kan. Jalur kekeluargaan aja Min, nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Maafin ya. Indosiar baper. Katanya akan berikan peringatan tegas kepada para konten kreator yang memparodikan dengan logo Indosiarnya. Ya ampun, baper banget sih ya. Padahal menurut Mimin sih kalau misalkan bikin parodi dan juga ada logonya, bukannya itu strategi promosi yang baik. Dan siapa tahu ide-ide kontennya bisa ditiru sama Indosiar. Ya enggak? Menurut kalian kayak gimana? Dalam komen di kolom komentar. Jasa peringatan keliling. Pak, Bu, jasa peringatan keliling. Wah, parah banget nih, harus gue peringatin sekarang. Jasa perosotan keliling. Duh, hari ini kok sepi banget ya. Wah, Bang ngapain di sini? Sekarang tuh udah nggak boleh jualan keliling-keliling, Mbak. Nanti kena undang-undang loh. Hah? Tapi kan saya nggak pakai logo TV di video ini. Tuh lihat. Ah, berisik. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tolong kuatkan hamba ya Allah. Jasa bikin anak keliling. Jasa selingkuh keliling. Ya ampun, kenapa Mbak itu? Kasihan banget.
Mbak kenapa? Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak, soalnya tadi ada jasa peringatan keliling, jadinya saya begini deh. Mana dari tadi perosotan saya nggak laku-laku. Aduh, kasihan banget. Viral parodi jasa keliling konyol, Indosiar tak terima dan beri peringatan tegas. Jadi bagi orang-orang yang membuat parodi jasa keliling, ternyata Indosiar tak terima semua itu karena mereka tuh menyalahgunakan logo Indosiar, moto dan yang lainnya, tapi tidak dengan sebuah judul atau peran guys ya. Dan tiba-tiba langsung Indosiar tuh memosting sebuah peringatan di sosial medianya buat orang-orang yang menyalahgunakan logo